Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atrimurni dalam channel Atri Dodi Official. Guys, kali ini kita akan membahas tentang film pendek. Namun sebelum video ini kita lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah guys, kali ini saya akan membahas cara membuat film pendek. Apakah Anda bercita-cita menjadi sutradara? Impian terbesar Anda adalah memiliki karir yang mapan di bidang penyutradaraan. Salah satu proses yang perlu Anda tempuh, meski tidak wajib, adalah belajar membuat film pendek. Meski terkesan berat, menciptakan film pendek yang padat dan menarik sesungguhnya tidaklah sesulit memindahkan gunung. Sejauh Anda melakukan tahapan praproduksi yang benar, memiliki peralatan yang memadai, serta mengaplikasikan berbagai kiat sederhana, niscaya Anda akan mampu menciptakan film pendek yang berkualitas. Yang pertama, ide dan pengembangan membuat film. Mencari dan menemukan ide cerita dalam film merupakan langkah awal dalam proses pembuatan film. Dalam tahap ini, seseorang dapat menentukan apa yang ingin dikatakan pada dunia lewat film. Tidak setiap ide untuk sebuah film adalah ide yang baik. Namun, ketika seseorang telah menemukan ide yang menarik, tentu akan dituntut untuk mengembangkannya agar dapat menjadi sebuah rangkaian cerita yang menarik. Proses pengembangan ide ini akan membantu tim produksi dalam memahami apa yang akan disampaikan dan bagaimana cara menyampaikan lewat film. Menulis dalam kertas atas ide tersebut akan mempermudah dalam membuat kerangka berpikir. Dari sini kita bisa menentukan struktur film dari babak ke babak. Target penonton, siapa yang menontonnya, dan apa yang ingin penonton rasakan setelah melihat filmnya, dan lain-lain. Kemampuan menuliskan ide dasar dalam suatu kalimat yang menarik tentu akan dapat membantu setiap orang untuk memahami tentang cerita yang akan difilmkan. Ketika ide dasar telah ada, proses selanjutnya adalah pengembangan menjadi sebuah naskah atau skenario. Disinilah penulis dapat membangun karakter tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, merancang visualisasi dan merancang suara sehingga dapat dipahami oleh seluruh tim produksi. Dalam proses ini tentu tidak luput dari proses riset untuk memperkuat gagasan dan melakukan pengamatan dan penelitian yang lengkap akan menyempurnakan proses perencanaan dan pembuatan film tersebut. Yang kedua, praproduksi. Tahap praproduksi merupakan tahapan yang paling penting dalam sebuah proses membuat film. Dalam praproduksi, Anda merencanakan semua aspek logistik dan kreatif produksi. Disinilah Anda dituntut untuk berpikir tentang semua masalah yang mungkin terjadi dan mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di muka. Untuk mempermudah mengorganisir setiap elemen dalam proses membuat film, biasanya akan dibuat skrip breakdown. Dengan proses praproduksi yang matang, akan dapat menghemat banyak waktu, uang, dan usaha. Casting pemain berlangsung dalam tahap praproduksi. Penentuan jadwal produksi, menentukan durasi waktu yang dibutuhkan, menentukan anggaran, menemukan lokasi, merancang dan membangun set, menentukan aspek rasio film, perencanaan jenis shot dan gerakan kamera, menentukan tim produksi dan menentukan kemungkinan lainnya jika terjadi sesuatu atau ketika agenda yang ada tidak berjalan seperti yang direncanakan. Misalnya masalah cuaca. Yang ketiga, produksi. Produksi adalah fase eksekusi dari proses perencanaan pembuatan film. Semua materi audio dan visual dibuat dan dikumpulkan. Sebagian besar dari kru film beradaptasi dalam tahap ini.
Di sini, sutradara dapat memastikan bahwa skrip atau naskah sedang diikuti secara akurat dan bahwa materi-materi yang diambil, baik untuk audio maupun visual, merupakan kualitas terbaik. Secara teknis, kamera dan audio recorder mengambil peran penting selama produksi. Pengambilan gambar dan suara harus didasarkan pada naskah dan storyboard. Saat merekam, juga penting untuk menjaga pencahayaan, baik alami maupun buatan, karena akan membantu Anda menyampaikan atmosfer film untuk penonton. Pasca produksi. Proses pasca produksi merupakan proses penyuntingan seluruh stok gambar dan suara yang telah diproduksi. Proses penyuntingan atau editing sendiri merupakan proses memotong dan mengatur ulang, membuang apa yang tidak diperlukan dan memastikan bahwa apa yang tersisa menceritakan kisah dengan jelas. Biasanya proses pasca produksi membutuhkan waktu yang lebih lama daripada proses produksi itu sendiri. Hal ini disebabkan pada saat proses editing harus tetap mengacu dan menggunakan skrip beserta catatan yang ada pada saat praproduksi dan produksi. Dalam proses pasca produksi, efek visual, suara khusus, soundtrack, film, judul, kredit title, subtitle, terjemahan, koreksi warna, dan kadang-kadang narasi ditambahkan, yang semua materi tersebut disatukan sehingga menjadi satu karya yang utuh. Yang kelima, distribusi atau setelah membuat film selesai. Distribusi adalah proses di mana film dapat bertemu dengan penonton. Proses distribusi film dapat dilakukan melalui distribusi film maupun dilakukan secara mandiri. Distribusi film bisa dilakukan melalui jaringan bioskop, televisi, pemutaran oleh komunitas film, mengikuti festival film, maupun penjualan DVD dari rumah ke rumah. Saat ini, film juga dapat diunggah di internet melalui media sosial, YouTube, maupun platform distribusi film online lainnya. Nah, sampai di sini materinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah guys, itulah perbincangan kita tentang masalah film pendek. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.